Adik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar. Adik. Kenapa sih kita perlu mempelajari Khalifah Abu Bakar sendiri? Karena selain kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah, kita juga perlu tahu bagaimana Abu Bakar memimpin umat Islam pada zaman dahulu. Kita mengambil hikmah atau pelajaran yang beliau sampaikan pada umat Islam. Bagaimana sih sifat-sifatnya As-Siddiq? Berarti artinya jujur, amanah, tabligh, dan Fatonah. Nah, sebelumnya Anda mau memperlihatkan suatu video. Kenapa sih Abu Bakar disebut sebagai sahabat terbaik atau sahabat setianya Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Rasulullah, seorang yang hatinya penuh dengan iman dan keteguhan. Sejak pertama kali mendengar dakwah Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung beriman tanpa keraguan. Dengan hati yang teguh dia berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Abu Bakar selalu setia menemani Nabi, baik dalam suka maupun duka, dalam perjalanan dan perjuangan. Ketika bersembunyi di gua Sur, Abu Bakar khawatir. Namun Nabi menenangkannya dengan firman Allah, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Air matanya jatuh berusuk. Abu Bakar tahu, inilah bukti cinta, setia mendampingi Rasulullah hingga akhir hayat. Ya, jadi Abu Bakar termasuk orang yang Setia. Dia pada siapa? Orang Rasulullah. Ya. Makanya kenapa Abu Bakar dipilih menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah, karena beliau adalah sahabat terbaiknya Rasulullah. yang setia menemani perjuangan dakwahnya Rasulullah. Nah, sekarang kita akan membahas makna nama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, boleh ditulis di buku tulisnya. Yang pertama, ada yang tahu arti Abu itu apa? Bakar. Abu itu Bakar. Bakar. Kalau bakar, bakar, Bakar itu. bakar, unta, namanya artinya unta muda. Loh, sudah berarti bapak unta muda dong? Enggak ya, tapi ini tuh Abu Bakar itu disebutnya sebagai nama kunyah. Kunyah. Baru dengar? Baru dengar? Nah, ada baru dengar? Baru. Kunyah itu panggilan penghormatan atau kemuliaan. Bangsa Arab. Tapi nama asli Abu Bakar itu bukan Abu Bakar, ada yang tahu? Itu apa? Abdullah. Abdullah bin. Abdullah bin. Oh, nah, coba. Minta. Dua. Abdullah bin Mas. Abdullah bin Abi Quhash. Kuhafar. Kuhafar ya. Tapi dipanggilnya, nama panggilannya Abu Bakar. yaitu bapaknya unta muda. Maksud unta muda kenapa sudah dibilang unta muda, kan? Karena pada zaman dulunya Abu Bakar itu merupakan ahli, orang yang mengurus unta, yang menyayangi unta. Makanya dibilang Bakar. Contoh lainnya, ada kalian pernah dengar nama Abu Hurairah? Abu Hurairah juga bukan nama aslinya, ya. Namanya Abdurrahman
Ada yang tahu arti Hurairah itu apa? Kucing. Kucing apa? Kucing betina. Kucing. Kemuliaan. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena kucing. Karena Suasana kucing. kucing. Jadi dipanggilnya sebagai Abu Hurairah. Nah, misalnya kalau kita nih ada yang kucing nggak? Iya. Kalau perempuan ya Hurairah, berarti ibu kucing, ibu yang suka kucing gitu lah. Jadi di mana para buah Hurairah pasti ada kucingnya. Iya, betul gitu. Suka dengar nggak misalnya nama ibu tapi dipanggil nama anaknya? Nah. Iya, Kaila. Padahal nama namanya bukan Kaila. Iya. Nah, ini namanya sekali lagi apa? Monyet. Artinya artinya lanjut. Sebelum Asidik kita bahas biografinya dulu ya. Nah, lahir pada tahun Lahir. 573 Masehi, wafat pada tahun 634 Masehi. Lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Berarti meninggal pada usia ada yang tahu 63 Tahun. tahun. Gelarnya apa? Gelarnya Sidik. Asyik. Sidik. Nah, sekarang kita akan bahas di mana asal mulanya Abu Bakar dinamai atau diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq sebelumnya artinya apa? Jujur. Atau yang Membenarkan. membenarkan apa maksudnya? Peristiwa. Nabi Muhammad apa ya itu? Peristiwa ada tahuannya. Peristiwa yang membenarkan apa? Itu saja yang lain itu bisa Mi'raj. Isra Mi'raj. Yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah, jadi kisahnya Nabi Muhammad itu mendapatkan amanah dari Allah untuk Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Hasilnya apa? Dia tahu nggak hasil dari Isra Mi'raj? Itu soal itu saja. Soal jadi lima waktu dalam sehari. Ya. Hasil Isra Mi'raj itu kata Rasul itu setelah Isra Mi'raj kita tapi gak ada yang percaya masyarakat Quraisy itu selain Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang pertama kali beriman bahwasanya Rasul itu semalaman Isra Mi'raj, semalam doang gitu. Siapa yang mau percaya ya semalam doang Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh gitu. Ada yang bisa nggak manusia biasa kayak gitu? Tidak. Makanya orang yang udah Islam aja, kata orang yang sudah berislam aja nggak percaya selain Abu Bakar. Nah, hasilnya bahwasanya kata Allah manusia harus sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Terus kata Nabi Musa, udah Nabi Muhammad ngajuin perintahkan manusia nggak bakal sanggup kalau sehari 50 rakaat gitu. Ya, kebayang nggak 50 rakaat sebaiknya? Dan Muhammad memohon kepada Allah untuk mengajukan keringanan yang akhirnya menjadi 17 rakaat. Betul kan 17 rakaat? Betul. Ada berapa? 2. Jadi jumlahnya 17 Rakaat. Jadi menjadi 50. Oke. Dan pada saat itulah akhirnya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena orang yang pertama kali beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah mengalami peristiwa Isra Mi'raj. ya. Nih, ada videonya.
selalu membenarkan Nabi, termasuk saat peristiwa Isra Mi'raj sebagai khalifah. Ia memimpin umat Islam dengan bijak, menegakkan persatuan dan berhasil memadamkan pemberontakan. Setelah wafatnya Nabi, pemerintahannya juga melandai. Dimulainya kodifikasi Al-Quran. Ia wafat pada tahun 634 Masehi dan dimakamkan di samping Rasulullah di Madinah. Oke. Ya, sekarang anak akan membagi dua kelompok. Ya. Berarti kalau dua kelompok, masing-masing kelompoknya ada berapa orang? 5 orang. Anda udah buatkan nomornya. Ya, ada 10. Silakan satu orang dari Disha mengambil kertasnya. Jangan dibuka ya, nanti taruh bukunya. Oke, silakan kalian membentuk kelompok melihat kursinya diberikan. Ya, kita saat ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bapak belajar. Ya, tinggal satu. Apa yang di sini? Ya, sama ini lebih. Jangan lupa. Saya satu di sini. Itu ya. Ya, itu kisah Abu Bakar bersama Rasul. Kisah yang nomor 1 ini bersama Rasul di Gua Sur. Nah, kita apain katanya? Tugasnya kalian simak dulu videonya dari awal sampai akhir. Anda kasih kertas UPS ya, satu kelompok 1. Nanti kalian tulis teksnya di sini, teks dramanya, ya, teks dramanya. Kemudian mendramakan ulang. Jadi kalian acting di depan kelas. Misalnya Rasul lagi tidur kalian. Siapa yang jadi Rasul? Ada yang jadi Rasul, ada yang jadi Abu Bakar, ada yang jadi musuh nanti mau ikuti ngejar gitu ya. Ada yang jadi musuh, ada yang jadi gua, boleh lah ikutin gitu ya. Pokoknya semuanya harus bagian memerankan. Jadi singkatannya kayak terus ada yang nulis pada suatu hari ada seorang yang dikejar-kejar di dalam gua misalnya di dalam gua kayak gitu tulis itu ya. Nanti ada yang bacain ya, ada yang datanglah seorang pemuda bernama Abu Bakar misalnya datang ke kalian gitu. Paham nggak? Ya. Jadi ada yang bacain tulisannya, ada yang mendramakan tokohnya. Ya, namanya dramatisasi. Nah, kalau 2 juga sama. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan atas pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Di sini ada 7 pemeran, yaitu yang pertama ada Umar bin Khattab, sahabat senior, tegas dan berwibawa. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu calon khalifah, bijaksana, tenang dan rendah hati. Yang ketiga ada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar Bani Sa'idah yang sedang sakit. Dan juga ada Ubaidah bin Jarrah, sahabat Muhajirin senior, juru damai. Ada Ansar 1, Bashir bin Sa'id, tokoh Ansar yang netral. Ada Ansar 2, warga Madinah, dan ada pemeran terakhir yaitu Muhajirin 1, sebagai warga Mekah yang hijrah. Hari wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah hari paling diinginkan bagi umat Islam. Di tengah duka mendalam, persoalan kepemimpinan muncul ke permukaan. Kaum Ansor, penduduk asli Madinah berkumpul di dalam persoalan kepemimpinan muncul ke permukaan. Kaum Ansor, penduduk asli Madinah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan pemimpin baru sebelum kekosongan kekuasaan menimbulkan perpecahan. Di Saqifah, Sa'ad bin Ubadah duduk bersandar karena sakit, dikelilingi kaum Ansor yang tegang. Ansor 1. Wahai kaum Ansor, kita adalah orang-orang yang menolong dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lah yang menangkap para muhajirin ketika mereka terus dari Mekah. Kita berhak memegang kepemimpinan ini. Ansor 2. Benar, kaum muhajirin adalah saudara kita, tetapi mereka lah yang datang ke kota kita. Kepemimpinan harusnya ada di tangan kita, agar stabilitas Madinah terjaga. Saat bin Ubadah dengan suara lemah namun tegas
jika kaum muhajirin tidak setuju, kita bisa bagi kepemimpinan ini. Satu pemimpin dari kita kepada dengan suara lemah namun tegas, jika kaum muhajirin tidak setuju, kita bisa bagi kepemimpinan ini. Satu pemimpin dari kita dan satu pemimpin dari mereka, yaitu muhajirin. Diskusi di samping panas. Berita ini sampai ke telinga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mendengar kabar tersebut segera menemui Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu sedang berada di rumah duka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar khawatir perpecahan akan terjadi saat umat masih berduka. Di luar Saqifah, Umar dan Abu Bakar berjalan menuju lokasi. Umar bin Khattab berkata, kita harus segera ke sana, wahai Abu Bakar. Kaum Ansar sudah berkumpul dan ada indikasi. Mereka akan menunjukkan pemimpin sendiri. Ini bisa memecah belah umat. Abu Bakar, insya Allah kita akan selesaikan dengan kepala dingin umat. Umar dan Abu Bakar ditemani Ubaidah bin Jalal memasuki Saqifah, suasana hening sejenak, lalu kembali diam. Umar bin Khattab berkata, wahai kaum Ansar, kami menghargai jasa-jasa kalian yang luar biasa dalam membela Islam. Tapi kepemimpinan khalifah ini seharusnya ada di tangan kaum muhajirin. Ansar dua menjawab, mengapa begitu Umar? Apakah jasa kami tidak berarti? Umar bin Khattab berjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kaum Quraisy di Mekah. Bangsa Arab akan tunduk dan menghormati pemimpin yang berasal dari suku Nabi mereka, yaitu Quraisy. Jika pemimpin bukan dari Quraisy, ditakutkan akan timbul penolakan dan perang saudara di seluruh jazirah. Abu Bakar menjawab juga, wahai saudara-saudaraku Ansar, apa yang dikatakan Umar benar? Kita semua tahu, suku Quraisy memiliki kedudukan terhormat di mata bangsa Arab. Kaum Ansar adalah penolong dan menteri bagi Islam. Kalian adalah orang-orang terbaik di sisi Allah. Namun, pemimpin haruslah dari Quraisy. Sa'ad bin Ubadah menjawab, tapi kami juga berhak jika harus satu, itu tidak adil bagi kami. Satu dari kami dan satu dari kalian. Abu Bakar menjawab dengan bijak sambil menunjuk dua sahabat di sampingnya. Tidak bisa, wahai Sa'ad, tapi aku menawarkan dua orang ini kepadamu. Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jalal. Pilih salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin kalian. Keduanya adalah orang terbaik dari muhajirin. Umar dan Abu Ubaidah menolak tawaran tersebut. Ubaidah bin Jalal, maju. Tidak, wahai Abu Bakar, tidak pantas kami mendahului engkau. Engkaulah yang menemani Rasulullah di Basur. Engkau imam salat ketika Rasul sakit. Engkaulah yang paling utama di antara kami. Ulurkan tanganmu. Ansar satu menjawab, terharu melihat keikhlasan Umar dan Abu Ubaidah. Ia berdiri. Aku juga berbaiat kepada Abu Bakar. Melihat ketegasan Umar, kerendahan hati Abu Bakar, dan argumen kuat tentang suku Quraisy, kaum Ansar akhirnya menerima keputusan tersebut demi kesatuan umat Islam. Satu persatu, baik muhajirin maupun Ansar, maju dan membaiat Abu Bakar. Suasana berubah dari tegang menjadi hangat dari satu. Muhajirin satu berkata, kami berbaiat kepadamu, Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang beriman. Abu Bakar menerima baiat dengan air mata menetes, suaranya bergetar. Wahai manusia, aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, ikutilah aku. Dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Abu Bakar melanjutkan pidato khotbah pertamanya sebagai khalifah. Abu Bakar, orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di mataku, sampai aku mengembalikan haknya. Orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di mataku, sampai aku mengambil hak, zakat, atau kewajiban darinya. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasulnya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menaatiku. Dengan proses musyawarah yang menjadi Saqifah, Abu Bakar As-Siddiq resmi menjadi khalifah pertama umat Islam, mempersatukan kembali kaum muhajirin dan Ansar di bawah satu kepemimpinan yang kokoh. Tamat.